Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Kemarin yang menerangkan kepada Del Kumandel Gendewawati tentang sinergi dengan alam semesta atau universe dan Petit Nokogini. Nah, Wadil Kumandel Gendewawati yang sedikit banyak sudah menerangkan kepadamu nak tentang apa itu air, udara atau angin atau tanah atau api. Dengan itu engkau akan mengetahui bahwa siapakah dirimu. Terbuat dari air, dikandung 9 bulan dalam air, dan mati menjadi air. Energi air. Del Kumandel Gendewawati. Memang tidak mudah untuk menjelaskan dan menerima kenyataan yang ada, karena engkau sudah terbiasa dengan informasi yang engkau dapatkan dari satu tempat. Tidak mudah untuk menjadi eyang. Tidak mudah. Dan tidak mudah juga untuk menjadi seorang ikonmu atau seseorang yang engkau banggakan, seorang kesatrio Piningit itu sendiri. Nah, yang mampir lewat, numpang lewat, selalu menganggap eyang sang kesatrio. Bukannya eyang seperti Ontoseno menjilat telapaknya sendiri membuat sesuatu pernyataan, tetapi memang eyang adalah eyang. Namanya saja Eyang Begawan Agastya. Ya, Begawan, tapi Dudu Pandito. Sederhana, simple. Nah, yang namanya Satrio Piningit dari kata Satrio dan Piningit, ya Satrio Piningit, bukan eyang. Yang namanya Begawan Agastya. Begitu. Jadi jangan salah tangkap. Eyang tidak menggurui orang-orang karena Eyang yakin orang-orang sudah pintar dan menemukan sang mahanya lewat jalur pengetahuan ataupun informasi. Tetapi ini hanya untuk cucunya Eyang Del Kumandel Gendewawati yang sangat menyayangi Eyang. Makanya Del Kumandel Gendewawati ada alur kiri, jalan kiri, di mana jalan itu selalu menggunakan apinya. Makanya yang menggunakan jalur kanan yang tidak menyenangkan, jalur yang dengan welas asih bertapa dan selalu mengalah. Jalur kiri adalah jalur senang-senang, sama-sama bergaul dengan api. Karena api senggama yang terlalu banyak bersenggama dengan banyak wanita juga akan menemukan titik cahayanya sama. Cuman yang alur kiri akan mudah jatuh, yang alur kanan akan selamanya. Api dengan api akan menjadi cahaya, seperti lampu petromak. Berulang-ulang yang selalu menasihati itu, karena supaya engkau tahu Del Kumandel Gendewawati bahwa lampu petromak adalah contoh suatu kehidupan. Dari bahan bakarnya
spiritus menguap, lalu dengan adanya api dan menjadi cahaya. Begitu juga dengan tubuhmu, dari air, bahan bakarnya adalah air, menguap dengan api lalu menjadi cahaya. Menguap pasti menimbulkan udara atau angin. Tanpa bantuan itu tidaklah mungkin. Nah, Del kumandel Gendewati, tetaplah engkau selalu eling lan waspodo. Tetaplah di jalur leluhur, karena seorang leluhur yang baik adalah yang mempunyai jiwa yang luhur. Jiwa yang luhur artinya berbudi pekerti yang baik. Jangan seperti Eyang. Eyang adalah contoh yang kurang baik menurut kedangkalan spiritual Eyang. Kenapa Eyang mewariskan sesuatu padamu supaya engkau menjadi sesuatu yang generasi yang lebih baik, menjadi idolamu, Sang Satrio Piningit itu sendiri. Ya, begitulah Del kumandel Gendewati. Leluhur punya ritual. Makna ritual itu sangatlah dalam. Kenapa alasannya ada ritual? Supaya ada evolusi, berevolusi, peningkatan kesadaran. Nah, itulah ritual. Ritual yang selalu dilakukan oleh leluhur supaya berevolusi dari sesuatu yang hilang menjadi ada, dilakukan dan menjadi nyata. Begitulah Del kumandel Gendewati. Kenapa ritual itu sangatlah penting? Karena ritual, ingat, ritual adalah jalan menuju sebuah evolusi, peningkatan. Nah, yang sudah membukakan dari kedangkalan spiritual yang tentang who you are, siapa kamu, where you are from, dari mana kamu berasal, dari setitik air sperma yang 9 bulan. Proses 9 bulan itu tidaklah gampang Del kumandel Gendewati. Dari satu sel membelah menjadi 4 dan menjadi satu sel lagi, menjadi satu sel lagi, dan itulah yang disebut 4 menjadi 1. Tetapi di sini yang akan mengajarimu bagaimana engkau membuka cakramu. Ketika di telapak kakimu ada titik akupuntur, titik pijat, ya disitulah kabel-kabelnya. Namanya juga kabel, bukannya begitu Del kumandel Gendewati. Kabel. Tapi ketika ada kabel, ada meridiannya, ada alirannya, engkau tidak bisa melihat listrik itu, karena listrik tidak terlihat, tapi engkau bisa merasakan strumnya, kesetrum. Tapi kabelnya bisa engkau lihat, saraf-sarafnya, titik-titiknya di telapak kaki, telapak kanan, tangan, di kepala. Titik-titik akupuntur adalah titik-titik kabel.
Makanya motorik dan sensorik. Mungkin banyak orang akan terkena penyakit motorik, kelumpuhan nanti. Disebabkan apa? Enggak tahu. Ya seperti itu, Pedit Nogogini bilang sama Eyang. Penyakit yang aneh. Upas dari Pedit Nogogini. Maka waspadalah dan aktifkan cakramu. Eyang mulai dari cakra yang paling ujung, yang ada di tulang belakang adalah cakra bumi. Cakra bumi, bagaimana engkau bisa mendapatkan dan mengalahkannya? Cakra bumi adalah cakra yang ada di tulang punggungmu, dan itu engkau harus menghilangkan rasa ketakutanmu. Yang ulangi, rasa ketakutanmu. Maka cakra bumi yang ada di tulang belakang akan aktif. Itu artinya engkau menghidupkan meridiannya engkau hidupkan, listriknya engkau hidupkan. Bayangkan Delkumandel Gentewati, sungai arusnya deras, tetapi di sungai itu dibuang sampah yang banyak. Ketika sampah-sampah yang berwarna-warni itu menghambat aliran sungai, apa yang terjadi? Sungainya tidak bergerak. Begitu pula dengan cakra. Energimu terblokir atau stuck. Ketika energimu stuck, engkau harus membukanya. Bayangkan sungai yang alirannya deras dan terhambat oleh ada kaos kaki, ada baju, ada celana dalam, ada semuanya dibuangin di situ. Bagaimana jika engkau ambil semuanya itu dan terbukalah? Ketika terbuka, maka listrikmu akan berada di 7 cakra. Cakra yang pertama yang sudah kasih tahu, nanti yang kasih tahu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam serta ketujuh. Cakra mahkota, cakra terakhir. Kita terlahir dengan cakra yang berbeda-beda. Makanya ketika informasi disampaikan, cakra tenggorokan itu sangatlah penting karena bisa mempengaruhi manusia. Sang Ksatria Piningit itu sendiri mempunyai 7 cakra yang sudah hidup. Dia sudah mengalahkan ketakutannya, mengalahkan egonya, mengalahkan rasa bersalahnya, mengalahkan rasa malunya. Itu semua bagian dari cakra. Rasa bersalah adalah yang menghambat cakra itu sendiri, listrik itu sendiri, yang mulai dari dasar buat Delkumandel Gentewati, cakra bumi, lalu nanti ada cakra air, lalu cakra api, dan akhirnya engkau akan berada di dalam cakra mahkota, dan engkau akan menjadi spiritual yang bisa mengendalikan malu, mengendalikan rasa bersalah, mengendalikan ketakutan. Sang Ksatria Piningit mampu mengendalikan itu. Makanya yang kasih kepadamu, nak, supaya engkau menemukan leluhurmu dan supaya engkau bisa berevolusi menjadi generasi leluhur yang waskito,
mawas kepada kito-kito, yang artinya waspada. Sering-seringlah berdebat, benar atau salah tidaklah penting. Tapi dengan benar atau salah, engkau mendapatkan informasi serta pengetahuan yang gunanya adalah titik kewaspadaanmu, dan engkau menjadi cerdas dan meningkatkan kesadaran spiritualmu. Kiranya begitu Dilkum Adil Gendewati, sebelum nanti yang ceritakan dengan cakra kristal yang dulu Lemurian nenek moyangmu bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Bahkan nuklir untuk kegaiban, membasmi hal-hal energi negatif sampai radius 1000 km. Tapi jangan. Ya, yang mempraktekannya ketika pedit nogo kini tidak bisa dikendalikan. Rahayu dari Timur Bengawan. Oktober sudah yang sebutkan banyak AIUEO yang terjadi. November nanti belum. Rahayu dari Timur Bengawan. Begawan adalah begawan, bukan pandito, tetapi juga bukan sang kesatrio. Begawan adalah begawan.